Hai guys, selamat datang di Suarja Tech dengan gue Arik. Di video kali ini gue mau unboxing sebuah smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 12T. Oke, jadi smartphone ini gue beli secara pre-order di Tokopedia ya, yang mana masa pre-ordernya itu dari tanggal 1 sampai 7 Desember. Dan selama kalian beli di masa pre-order itu, kalian akan mendapatkan diskon Rp300.000, yang mana dari harga HP-nya itu sekitar 6,6 juta menjadi 6,3 juta aja. Plus kalian akan mendapatkan satu buah Xiaomi Smart Band 7 ini secara gratis ya, kalau kalian pre-order dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Oh ya, BTW gue juga kayaknya bakal jual deh ini Xiaomi Smart Band 7 ini di Tokopedia Suarja Tech. Mungkin buat kalian yang minat nanti bisa pantau terus aja Tokopedia kita ya. Nah, untuk penampilan kotaknya ini kalian bisa lihat di sini ada gambar HP-nya Xiaomi 12T yang sebenarnya gua sangat-sangat tidak suka dengan kemasan dari Xiaomi 12T versi Indonesia ini. Kenapa? Karena di sini ada gambar HP dan HP-nya itu warna hitam, padahal yang gue pesen di sini itu warna blue, guys. Tuh. Yang gue pesen itu warna biru, tapi gambarnya warna hitam. Dan ini bukan kesalahan packing ya, tapi memang dari Xiaomi-nya seperti ini packingnya gitu loh. Padahal kalau di luar negeri kita lihat itu box dari Xiaomi 12T nggak ada gambar handphonenya gitu guys, cuman angka 12 aja gitu kan, lebih simple ya dibanding kayak begini ya. Kalau device-nya warna hitam sih nggak masalah, tapi kalau device-nya warna biru, ketika kalian mau jual lagi kan jadi kayak customer bakal bingung gitu, yang beli tuh bakal bingung ini box asli atau bukan gitu ya. Tapi ya udahlah, emang begini dapatnya, mau gimana lagi ya. Terus di bagian depannya di sini tertulis 108 megapiksel karena kamera utamanya di sini menggunakan 108 megapiksel ya. Lalu di bagian belakangnya di sini ada keterangan lagi 108 Pro Grade kamera, sorry kelihatan nggak. Lalu 120 watt hypercharge menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8100 Ultra dan 120 Hz Crystal Res AMOLED display. Jadi sudah 120 Hz juga untuk layarnya ya. Lalu di sini gue beli yang varian RAM 8 internal 256. Udah sih itu aja. Langsung aja ya kita buka boxnya ya. Yep. Kita dapat ucapan terima kasih dari Xiaomi. Lalu ini ada apa ini? Ada SIM ejector, kitab-kitab, buku manual book sama kartu garansi biasanya ya. Ada dua nih. Sama satu lagi dapat soft case dari Xiaomi-nya, warnanya bening transparan ya. Oke, lanjut. Di sini tentunya ada device-nya Xiaomi 12T warna biru ya. Oke, lanjut lagi, kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Oh, tentunya kita masih dapat kepala charger ya guys ya, kepala charger 120 watt. Dan juga kita dapat kabel data. Ini USB Type A to USB Type C ya. Jadi masih lengkap kelengkapannya. Cuman kita di sini udah nggak dapet converter USB-C to audio jack, sama nggak dapet juga headset ya. Oke, setelah tadi kita cek kelengkapannya, sekarang kita bahas saja ya untuk device-nya itu sendiri. Oh ya, gue tadi lupa info ya di bagian chargingnya. Ini chargingnya itu kan 120 watt hypercharge, yang mana ini tuh klaim dari Xiaomi bisa mengecas device ini dari 0 sampai 100% dalam waktu 21 menit. Sebenarnya ini rada downgrade sih dari versi Xiaomi 11T Pro yang sama-sama punya charger 120 watt ya. Karena kalau Xiaomi 11T Pro itu dia klaim dari Xiaomi cuma 17 menit aja. Jadi ini tuh lebih lama ya. Mungkin karena faktor prosesor juga ya, karena prosesor di sini kan beda gitu dengan Xiaomi 11T Pro. Oke, langsung aja kita buka.
Nah, ini penampilannya ya untuk Xiaomi 12T warna biru. Ya, untuk tampilannya sih terutama bagian layout kameranya ini ya, ini tuh sama banget lah dengan keluarga 12 series lainnya kayak Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro dan lainnya ya. Bentuknya seperti ini. Ada main kameranya di sini, terus di sini kamera ultrawide dan juga kamera makro. Cuman yang membedakan di sini frame dari main kameranya itu bentuknya kotak ya. Sementara kalau yang Xiaomi 12 series lainnya itu kan bentuknya membulat gitu. Kalau gue sendiri sih lebih prefer yang bulat ya, karena bentuknya lebih manis aja. Tapi ya ini juga bagus kok. Kamera utamanya menggunakan resolusi 108 megapiksel, menggunakan sensor terbaru dari Samsung ISOCELL HM6 ya. Jadi berbeda dengan Xiaomi 11T atau Xiaomi 12 Lite bahkan yang masih menggunakan Samsung ISOCELL HM2. Jadi walaupun sama-sama 108 megapiksel tapi sensornya beda ya. Yang Xiaomi 12T ini yang paling baru guys. Terus juga untuk kamera utamanya sudah support OIS, jadi harusnya lebih stabil untuk perekaman videonya. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya nih yang di tengah sini, ini resolusinya 8 megapiksel. Dan untuk kamera makronya nih, ini kamera gimmick nih guys. Ini cuman 2 megapiksel ya. Dan ini tuh downgrade dari 5 megapiksel telemakro Xiaomi 11T. Udah gitu telemakro Xiaomi 11T itu ada fitur autofokusnya, sementara ini nggak ada guys, udah fix fokus doang gitu ya. Terus oh ya, untuk materialnya ini kalau gue lihat dari channel YouTube-nya Xiaomi ya, di sini tuh dibilang bahwa bagian back covernya itu menggunakan Gorilla Glass 5 guys. Jadi untuk bagian belakang dan layar depan itu dua-duanya dilindungi sama Gorilla Glass 5 ya. Kemudian dari sisi sebelah kanan sini nggak ada apa-apa. Sisi kiri ini ada tombol power dan volume down, volume up. Lalu di bagian atas, kelihatan nggak? Nah, di bagian atas ini ada speaker grill dan juga lubang mikrofon. Dan satu lagi IR blaster guys. Ini khas Xiaomi banget sih, masih ada infrared blasternya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tempat kartu SIM, lalu port USB-C sama mikrofon dan speaker grill. Jadi speaker grill serta mic-nya itu ada dua ya, di bagian atas sama bawah. Ini juga udah stereo speaker lah tentunya kalau udah ada dua speaker gini di bagian atas dan di bawah. Oke, langsung aja kita nyalain dulu HP-nya. Oh ya, dipasang dulu aja nih soft case-nya. Nah, udah kita pasang nih. Oke, gua setting dulu ya. Oke guys, jadi udah gua setup tadi HP-nya ya. Dan ini adalah tampilan utamanya. Gue juga tadi udah sempat install game-game kayak Mobile Legends, terus PUBG sama Antutu Benchmark ya untuk dites nanti. Oh ya, untuk layarnya sendiri ini berukuran 6,67 inci dan sudah dilindungi sama Gorilla Glass 5. Jadi depan belakang itu udah tercover sama Gorilla Glass 5 ya. Terus untuk segi feel genggamannya sendiri buat tangan gua ini ya cukup besar, tapi masih nyaman untuk dipegang satu tangan. Tapi kalau mau lebih optimal ya mungkin harus dipakai dua tangan ya. Dan juga kelebihan dari layar yang besar itu ya kalau untuk main game, untuk nonton film itu jelas lebih enak gitu kan. Ditambah layarnya juga ini udah sertifikasi Widefine L1, jadi kalau kalian nonton kayak Netflix atau HBO itu udah bisa HD guys. Oke, kita coba tes kameranya dulu ya. Untuk video, sebentar kita coba video dulu. Video perekamannya itu bisa sampai 4K 30 fps untuk kamera belakangnya. Untuk 1080p nya bisa 60 fps, dan untuk video perekaman kamera depan ini bisa sampai 1080p 60 fps ya. Ini keren sih, karena ya untuk beberapa device yang seharga segini bahkan di atasnya pun juga masih belum support guys untuk 1080p 60 fps. Tapi untuk Xiaomi 12T ini udah support ya. Kita
Kita lanjut ke kamera. Oh ya, mungkin mode-modenya ya. Untuk mode-modenya di sini ada banyak nih guys, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Ini ada mode 108 megapiksel juga. Lalu ada mode vlog, mode panorama dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat sendiri aja. Oke, mungkin gue bakal coba tes dulu Antutunya di HP ini. Oke guys, jadi ini gue udah tes pakai Antutu Benchmark versi 9,5, dapat skor 800 ribuan ya. Ini skornya lumayan tinggi, walaupun memang nggak setinggi Snapdragon 8 Gen 1 yang bisa sampai 1 jutaan, karena memang untuk Dimensity 8100 Ultra ini posisinya ada di bawahnya ya, karena untuk versi flagshipnya itu ada Dimensity 9000 series kalau nggak salah ya. Terus juga gua nggak ngerasain suhu yang panas gitu ya selama pengujian Antutu ini. Dan memang salah satu alasan gua beli device ini karena kalau gua lihat review luar atau jagat review, bahkan YouTuber cupu kalau nggak salah, Xiaomi 12T ini memiliki performa yang kencang tapi juga stabil dan adem. Ya mungkin itu karena Xiaomi memberikan vapor chamber yang besar untuk Xiaomi 12T ini. Jadi selain performanya kencang, juga suhunya itu adem dan stabil pastinya ya. Oke guys, sekarang gua udah ada di game PUBG ya. Nah ini kita lihat untuk settingannya. Untuk grafiknya sendiri, sorry kita geser dulu. Ini bisa sampai, kelihatan nggak? Smooth 90 fps ya. Jadi smooth 90 fps ini udah ke unlock. Terus juga kalau kalian mau HDR bisa, ini HDR Extreme. Untuk Ultra HD nya juga udah ke unlock. Untuk frame rate nya hanya sampai Ultra ya. Dan gue sih lebih prefer main di smooth 90 fps. Oke, kita coba dulu satu game untuk PUBG. Ini untuk mode performance-nya udah gua on ya. Oh sorry, belum. Oke, kita nyalain dulu mode performance-nya. Oke guys, jadi ini gua udah in game ya. Dalam gamenya kalian bisa lihat di sini untuk FPS-nya sendiri sampai 88-90 fps ya, rata dapet. Tentunya ini lebih smooth dibanding kalian main di frame rate extreme. Ini lebih enak, lebih halus lagi gerakannya. Dan untuk sejauh ini sih suhunya masih adem-adem aja ya. Mungkin kita coba untuk lebih lama lagi mainnya ya. Oke guys, jadi gue udah coba tadi main PUBG mungkin kurang lebih 8-10 menit. Untuk performanya sendiri gue nggak ngerasa ada penurunan, tetap stabil di 88-90 fps. Dan untuk suhunya sendiri gue sih nggak tahu suhu pastinya berapa ya, karena gue juga nggak ada termogan. Tapi yang jelas kalau dari segi feel-nya yang gue pegang, setelah beberapa menit ada sedikit hangat, tapi hangatnya itu masih dalam kategori yang sangat-sangat wajar ya, bukan panas yang mengganggu gitu. Lanjut, gue bakal coba ke game Mobile Legends ya. Nah guys, sekarang kita udah di game Mobile Legends ya. Untuk settingannya sendiri di sini sudah terbuka dengan refresh rate ultra dan grafis ultra. Sekarang kita coba aja main satu game. Gua di sini mungkin bakal versus AI aja, jadi biar cepet ngetesnya. Oke guys, sekarang gua udah ada di in-game Mobile Legends-nya nih. Kalian bisa lihat di sini FPS-nya itu sudah 120 fps ya. Dan ini cukup stabil di angka 118 sampai 120 fps. Sekali lagi di sini gue cuma ngelawan AI ya, biar cepet. Kita akan lihat bagaimana performanya, apakah nanti ada penurunan performa selama kita main Mobile Legends di settingan ultra dan frame rate juga ultra ya. Jadi ini gue udah kelar main satu match Mobile Legends versus AI ya. Jadi cepet matchnya tadi cuman 10 menit. Dan selama 10 menit itu FPS-nya sendiri stabil di angka 115 sampai 120 fps ya. Dan untuk suhunya sendiri masih sama kayak PUBG tadi, bahkan cenderung lebih adem sih untuk main Mobile Legends ini. Gua nggak tahu sih apa kalau kita main lebih lama lagi suhunya itu bakal jauh lebih panas atau cuman beda-beda sedikit aja. Tapi yang jelas dari satu game ini gua bilang ya ini suhunya adem-adem aja gitu.
Nah, sekarang kita cek untuk penyimpanannya. Ya, untuk penyimpanannya di sini sudah terpakai 35,2 GB dari total 256 dan masih tersisa 220 GB. Jadi 220 GB ini free-nya setelah gue install Antutu, PUBG dan juga Mobile Legends ya. Jadi masih tersisa cukup besar untuk kalian nyimpen data, karena ini nggak ada slot micro SD nya ya guys, jadi cuma memori internal aja. Terus untuk versi MIUI nya di sini kita sudah dapat versi MIUI yang 13.0.4. Ini sudah ada ini sih untuk notifikasi untuk memperbarui versi MIUI nya, dan Android nya tentunya ini udah Android 12 ya guys. Oh ya, sebagai informasi, Xiaomi memberikan janji kepada kita untuk Xiaomi 12T ini mendapatkan 3 kali update OS, yang mana kalau sekarang itu Android 12, berarti kita akan dapat sampai Android 15 serta 4 tahun security patch update. Jadi lumayan ya, 3 kali update OS dan 4 tahun security patch update. Oke, jadi segitu aja video unboxing dan first impression gua tentang HP Xiaomi 12T ini. Secara performance untuk main game PUBG dan Mobile Legends tadi, gue ngerasa cukup puas ya dengan HP ini. Dan gue nggak tahu apakah nanti bakal ada video reviewnya. Mungkin akan gue usahakan untuk bikin video review dari HP ini, kalau memang waktu gue nggak terlalu padat ya, karena gue juga sambil kerja gitu ya. Jadi segitu aja. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe supaya channel ini tetap berkembang. Gua Arik dari Suarja Tech izin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.